Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah satu kontemplasi untuk mengatasi gejolak emosi yang berlebihan atau amarah yang tidak terkontrol di dalam diri kita. Kita semua tentu pernah mengalami gejolak emosi atau marah di dalam kehidupan kita. Marah ini muncul ketika kita mengalami satu ancaman, ketika kita mengalami satu tekanan, ketika kita diperlakukan tidak adil, atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan pendapat kita, sehingga menimbulkan gejolak emosi, menimbulkan kemarahan di dalam hati dan jiwa kita. Marah adalah satu bentuk emosi yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Marah adalah sesuatu yang wajar terjadi, namun jangan sampai marah ini menjadi sesuatu yang tersimpan begitu lama di dalam emosi kita, di dalam jiwa kita, sehingga menjadi satu beban yang menimbulkan berbagai penyakit, bukan hanya penyakit jasmani, tapi juga penyakit jiwa atau penyakit mental. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana cara kita mengatasi dan menyalurkan amarah dengan tepat. Amarah itu bisa menjadi satu jalan bagi kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Saudaraku, cara yang paling baik ketika kita marah adalah menyadari adanya satu tekanan di dalam jiwa kita. Dan kita berusaha mendamaikan hati kita, jiwa kita dengan gejolak emosi itu. Sehingga rasa marah itu tidak semakin berkobar dan tidak semakin membesar. Kita mencoba meredakan amarah itu dengan memunculkan satu kesadaran bahwa kita tidak perlu memikul satu beban terhadap kejadian-kejadian yang tidak kita kehendaki. Kita bisa mengatasi amarah ini dengan memberikan satu pandangan yang baru, pandangan yang berbeda terhadap kejadian-kejadian atau orang-orang yang menimbulkan gejolak amarah terhadap diri kita. Kita memberikan satu perspektif baru, mencari hikmah dari setiap peristiwa atau dari setiap kejadian atau dari setiap perilaku orang yang membuat kita marah, sehingga amarah itu akan berkurang, akan menghilang, dan kita bisa mendapatkan satu pelajaran dari berbagai peristiwa yang kita alami, baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Begitu pula dengan orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita, dapat kita redakan dengan mengambil jarak terhadap orang-orang itu, mengambil jarak secara fisik dan mengambil jarak secara emosional, dan kita dapat menghindari gejolak emosi dari perilaku orang-orang yang tidak kita kehendaki. Daripada kita memendam rasa amarah terhadap orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, telah menzalimi kita, atau telah melakukan keburukan kepada kita, maka akan jauh lebih baik jika kita bisa memaafkan mereka, melupakan mereka, dan menghilangkan kesalahan-kesalahan mereka di dalam pikiran kita,
sehingga hati kita menjadi lebih bersih, lebih damai, lebih bahagia melangkah ke masa depan. Saudaraku, kita juga dapat mengatasi amarah dengan melakukan suatu tindakan yang lebih terkontrol, seperti mengambil air wudhu bagi yang muslim, kemudian melakukan salat sunat, berdoa kepada Allah untuk dibebaskan, dihindarkan dari gejolak amarah yang dapat merusak diri kita maupun orang lain. Kita juga dapat mengatasi amarah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, melakukan hobi kita, membuat karya-karya baru, sehingga kita akan perlahan-lahan melupakan, mengalihkan perhatian kita dari sumber emosi. Selain itu, dari sumber amarah, sehingga kita bisa dapat hidup lebih tenang dan bisa lebih berprestasi. Saudaraku, cara terbaik untuk membalaskan amarah kita terhadap suatu peristiwa atau terhadap seseorang dengan melakukan prestasi setinggi-tingginya, melahirkan karya sebanyak-banyaknya, memberikan manfaat sebesar-besarnya, sehingga diri kita akan memiliki suatu lompatan, memiliki satu peningkatan yang istimewa, sehingga di masa depan kita menjadi orang-orang yang betul-betul jauh lebih meningkat, jauh lebih hebat, jauh lebih kaya, jauh lebih berharga dibanding apa yang dipikirkan oleh orang-orang tentang diri kita, karena kita telah menggunakan energi marah itu secara positif untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik, untuk membuat lingkungan sekitar kita menjadi lebih hebat, untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang damai, tempat yang penuh kebahagiaan, tempat yang penuh harmoni bagi sesama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.